Kami dari kelompok 8 yang membahas tentang dilema hukum tata ruang yang ada di Kota Jambi dengan dosen pengampu Ibu Ari Budiarti. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya Erpin Alfairus dengan NIM B1A123153. Saya Nabiha Azahra dengan NIM B1A123148. Saya Saharani dengan NIM B1A123161. Saya Aisyah Zahra Anantasefa dengan NIM B1A123168. Kami berlokasi di WTC Batanghari di daerah Sempadan Sungai. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat datang di diskusi kami tentang sebuah dilema tata ruang yang ada di Kota Jambi. Nah, bisa kalian lihat di tepi Sungai Batanghari ini berdiri sebuah mall WTC Batanghari dan hotel. Dua bangunan megah ini bukan hanya menjadi simbol kemajuan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kontroversi hukum. Bagaimana bisa dua bangunan megah ini seperti Mall WTC Batanghari dan hotel komersial ini dibangun di kawasan sepadan sungai? Jadi, hari ini kami akan membahas dan membongkar permasalahan tentang tata ruang dari sudut audit, regulasi, dan implikasi sosial lingkungan yang seharusnya sepadan sungai ini menjadi tempat yang harus dilindungi. Pertama-tama, mari kita lihat latar belakang menurut artikel Kompas. Mall WTC Jambi dan Hotel Wildtop sebelumnya mulai dibangun sekitar tahun 2004 dan selesai pada 2007. Lokasinya sangat strategis di sepanjang bantaran Sungai Batanghari. Namun menurut penulis, kawasan seperti ini seharusnya bukan untuk kegiatan komersial besar seperti mall dan hotel. Sebelum kita masuk ke penegakan aturan tata ruang modern, kita kembali dulu ke awal. Nah, Mall WTC Batanghari ini dibangun pada tahun 2004, jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, pada saat itu, Kota Jambi masih menggunakan aturan lama, yaitu tentang sistem perencanaan ruang yang diatur dalam PP Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai dan berbagai bangunan daerah pada masa itu. Dari sisi regulasi, ada sejumlah peraturan yang dilanggar. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 atas Undang-Undang Bangunan Gedung yang mengatur IMB dan larangan gedung di sepanjang kawasan sepadan sungai. Dan yang kedua ada Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang pedoman sepadan sungai yang menetapkan aturan fungsi dan larangan kegiatan di sepadan. Dan yang terakhir ada terkait lingkungan, ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup karena limbah cair mall dan hotel tersebut langsung dibuang ke Sungai Batanghari. Jadi, meskipun bangunan itu telah berdiri lama, pertanyaan besarnya, apakah izin yang diberikan benar-benar sesuai fungsi ruang? Apakah sempadan sungai itu diperhitungkan dalam perizinan IMB, SLF, atau izin lingkungan saat pembangunan berlangsung? Menurut laporan Berita Jambiwan, Kementerian Audit ATR BPN pada tahun 2015 sampai 2019 menemukan minimal ada 6 indikasi pelanggaran tata ruang di Kota Jambi. Salah satunya adalah Mall WTC. Baik, jadi dalam bagian penting dari analisis hukum tata ruang di mana secara khusus ada terdapat pasal yang mengatur tentang sempadan sungai, di mana ada zona sempadan yang tidak boleh dipakai untuk pembangunan bangunan permanen. Jika benar audit telah menemukan ketidaksesuaian, maka ini tuh bukan lagi sekedar masalah administratif saja. Ini tuh berpotensi dalam pelanggaran serius terhadap pemanfaatan ruang yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Menariknya, hasil audit tersebut mendorong Dinas PUPR untuk merespon. Berdasarkan pemberitaan, mereka mengatur rapat dengan berbagai instansi seperti pengelola mall, BPN, DPM PTSP, hingga ASA daerah untuk menyusun grand design penataan kawasan sempadan Sungai Batanghari. Langkah ini menjadi upaya penyelesaian pemanfaatan tata ruang termasuk kemungkinan pembongkaran, pembatalan izin, atau sanksi lainnya. Kita
tidak bisa hanya bicara soal hukum, tetapi juga ada dampak mengenai sosial dan lingkungan yang ada. Bangunan besar seperti mall WTC dan hotel yang dibangun di tepi sungai seperti ini dapat berdampak memperparah erosi, menurunkan kualitas air, dan mengubah aliran sungai yang disebabkan oleh limbah. Nah, ini bukan hanya cuma soal sempadan, tetapi juga tentang warga sekitar dan lingkungan yang tercemar. Benar, dan dari sisi ekonomi, mall seperti WTC memang menyumbang ekonomi, tetapi menurut riset mahasiswa UPI, keberadaan WTC juga menurunkan pendapatan pedagang tradisional pasar Angso Duo. Jadi dilema nih, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Saya tidak mudah, tapi beberapa ide bisa dipertimbangkan. Yang pertama ada penertiban konkret dengan grand desain sempadan sungai seperti yang direncanakan. Yang kedua ada restrukturisasi, izin dengan mengevaluasi ulang IMB, izin lingkungan dan fungsi ruang dari mall atau hotel itu sendiri. Yang ketiga ada program konservasi sungai bersama warga atau ruang dan dijadikan ruang publik hijau di sisi sungai, jalur pedestrian, dan juga pengelolaan limbah ketat. Selain itu, perlu transparansi perizinan. Masyarakat harus bisa mengakses data audit dan penataan ruang. Ini bagian dari keadilan ruang dan keberlanjutan. Dan akhirnya perlu adanya political will dari pemerintah kota dan provinsi agar aturan tata ruang ini tuh tidak hanya menjadi sebuah formalitas saja. Apalagi jika audit menemukan adanya pelanggaran serius di mana sanksi itu harus dijalankan. Sanksinya itu bisa berupa pembatalan izin, revisi RT RW, dan bahkan bisa juga dilakukannya pembongkaran habis. Pada masa tahun 2004, izin bangunan besar seperti mall tidak menggunakan PBG, tetapi menggunakan IMB atau izin mendirikan bangunan. Namun, IMB pada era itu tetap mengacu pada dua hal penting. Yang pertama, keselamatan konstruksi atau Undang-Undang Bangunan Gedung tahun 2002. Lebih spesifik lagi diatur oleh PP nomor 36 tahun 2005. Pengaturan sempadan melalui PP nomor 35 tahun 1991 yang sudah menyatakan bahwa sempadan sungai adalah kawasan lindung dan tidak boleh digunakan untuk bangunan permanen. Artinya, meskipun belum ada UU penataan ruang tahun 2007, larangan membangun di sempadan sungai sudah berlaku secara nasional sejak 1991. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana IMB WTC Mall diterbitkan. Dokumen IMB WTC Mall tidak mudah diakses publik. Tapi menurut beberapa investigasi media lokal di Jambi pada saat itu, IMB WTC diterbitkan tanpa kajian tata ruang yang kuat karena kota Jambi belum memiliki RT RW yang modern. Namun seharusnya tetap tunduk pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1991, yaitu larangan pembangunan permanen di sempadan sungai. Dan IMB tetap mewajibkan AMDAL karena skala mall termasuk bagian kegiatan yang berdampak besar, padahal menurut banyak penelitian lokal, AMDAL WTC tidak pernah benar-benar transparan. Jadi perlu dipahami bahwa meskipun mall WTC Batanghari ini dibangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bangunan ini tetap harus menaati aturan yang berlaku pada saat itu, seperti PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, lalu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan AMDAL, serta ada juga ketentuan IMB atau izin mendirikan bangunan daerah yang mengatur garis sempadan, dan yang terakhir juga ada aturan dasar ruang publik dan akses sungai. Jadi dengan demikian, walaupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini belum berlaku pada saat itu, bangunan mall WTC Batanghari ini sudah mempunyai potensi pelanggaran tentang tata ruang dan lingkungan pada saat itu. Setelah 2007, posisinya berubah drastis dengan keluarnya yang pertama adalah UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Selanjutnya RT RW provinsi dan RT RW Kota Jambi 2013 sampai 2033. Selanjutnya PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Yang terakhir adalah UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup. Maka WTC wajib melakukan penyesuaian. Ini dikenal sebagai penyesuaian pemanfaatan ruang.
Pasal 61 Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa bangunan yang terlanjur berdiri di kawasan sempadan sungai kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung harus menyesuaikan diri, bukan berarti dibiarkan melanggar. Ini berarti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merevisi review izinnya. Yang kedua, pihak pengelola mal sendiri harus memiliki izin lingkungan yang jelas dan disesuaikan, dan juga kawasan sempadan harus dipulihkan fungsi ekologisnya. Kasus mal WTC dan hotel yang dibangun di tepi Sungai Batanghari ini mencerminkan dilema besar tentang tata ruang yang ada di Kota Jambi. Di satu sisi, mal ini mendapatkan investasi besar dan keuntungan ekonomi, tetapi di sisi lain juga merugikan lingkungan, seperti kerusakan lingkungan dan ketidaksesuaian tata ruang. Nah, audit dari ATR atau BPN menegaskan bahwa persetujuan ruang selama ini tidak konsisten. Untuk masa depan Kota Jambi yang lebih maju dan berkelanjutan, perlu ada tindakan nyata seperti transparansi, penegakan hukum, dan penataan tata ruang di tepi sungai. Semoga diskusi ini menjadi pemicu kesadaran untuk menjadi Batanghari tidak sekedar sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan ruang publik yang harus dilindungi. Terima kasih telah mendengar, dan mari kita terus membuat Kota Jambi ini semakin maju dan tidak mencemari lingkungan. Sekian dari saya. Semoga tata ruang yang adil dan berkelanjutan ini terus ada di Jambi.